tak semua cahaya bersinar terang. Ada yang menerangi dengan diam, seperti sosok Syekh Abdul Qohar, ulama dari Ngampel, Blora, keturunan agung Kesultanan Demak, penerus garis Joko Tingkir. Beliau tak mencari nama, tak mengejar pujian, namun setiap langkahnya adalah dakwah, setiap napasnya adalah doa. Dalam kesunyian beliau menanam iman, dan dalam kesederhanaan beliau meninggalkan warisan cahaya. Beliau mengajarkan bahwa berziarah bukan sekadar datang dan berdoa, tetapi mengenang perjuangan, meneladani keikhlasan, dan menyadari bahwa hidup hanyalah perjalanan menuju Tuhan. Dari kisah beliau kita belajar, keikhlasan lebih mulia dari ketenaran, doa lebih kuat dari kata-kata, dan setiap amal sekecil apapun akan bergaung sampai ke langit. Mungkin nama beliau belum dikenal luas, namun cahaya amalnya tetap hidup di hati mereka yang mencari kebenaran. Syekh Abdul Qohar, sang cahaya sunyi dari Ngampel Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami ya Bolo-Bolo, bersama channel Bolo Dewi Traveler. Pada perjalanan kali ini kami akan melakukan perjalanan, yaitu berkunjung dan berziarah ke makam Mbah Sonan Ngampel atau Syekh Abdul Qohar, yang tepatnya berada di Desa Ngampel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Mbah Sonan Ngampel ini termasuk salah satu tokoh yang sangat terkenal di Kabupaten Blora ya Bolo-Bolo. Beliau adalah seorang ulama besar yang karismatik, dan setiap bulan Muharram selalu dikunjungi oleh banyak peziarah, baik dari dalam kota Blora maupun luar kota Blora. Seperti biasa, kita melakukan perjalanan ini dari tempat kita, yaitu Dukuh Kali Tempur, Desa Tempurjo, Kecamatan Bogerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan masih tetap sama, kita masih menggunakan sepeda motor, supaya dalam perjalanan ini Bolo-Bolo bisa menikmati pemandangan secara bebas. Dan nanti di dalam perjalanan saya juga akan sedikit menginformasikan seputar riwayat atau kisah Syekh Abdul Qohar atau Mbah Sonan Ngampel. Nah, ini kita sudah memasuki jalan Jepon Jatirogo ya Bolo. Ini nanti kurang lebih 6 km kita nanti akan sampai ke Jepon, nanti ketemu lampu merah, lalu belok kanan ke arah Blora. Nanti ke arah Blora itu kurang lebih 5 km ketemu Tugu Pancasila, perempatan kita ke kanan ke arah utara, arah Rembang. Nanti kurang lebih 10 km ke arah utara, nanti kita akan sampai di Desa Ngampel. Dan dari jalan besar untuk makam Mbah Sonan Ngampel atau Syekh Abdul Qohar itu sekitar 500 meter. Jadi untuk tempatnya sangat mudah untuk diakses, baik melalui roda 4 maupun roda 2 ya Bolo-Bolo. Baik, saya akan sedikit menyampaikan seputar Mbah Abdul Qohar. Kalau Mbah Abdul Qohar itu dikenal sebagai Sonan Ngampel untuk masyarakat daerah Blora, karena beliau dimakamkan di Desa Ngampel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Tepatnya itu kurang lebih 10 km dari kota Blora ke arah utara ya Bolo-Bolo. Makamnya sangat mudah dijangkau karena dekat dengan jalan raya jurusan Blora Rembang. Untuk Mbah Abdul Qohar sendiri merupakan salah satu keturunan dari Demak Bintoro, Jawa Tengah ya Bolo-Bolo. Jadi beliau ini seorang bangsawan. Beliau ini memiliki garis keturunan dari Joko Tingkir. Jadi pada waktu itu Raja Demak Bintoro, Jawa Tengah
bernama Raden Trenggono yang memiliki putri. Kemudian putri tersebut dikawinkan dengan Raden Joko Tingkir, putra dari Bupati Pengging. Pengging itu kalau nggak salah bagian dari Kerajaan Pajang Solo ya Bolo. Raden Joko Tingkir memiliki gelar kebangsawanan yaitu Raden Hadiwijaya. Beliau sendiri mempunyai putra bernama Hadiningrat, kemudian dikaruniai putra bernama Raden Sumo Hadinegoro. Nah, dari Raden Sumo Hadinegoro ini memiliki 3 putra, yaitu Mbah Kiai Ageng Mrumutuban, kemudian Mbah Buyut Abdul Qohar Ngampel Gading Blora, kemudian Aliullah Mbah Kiai Abdullah Muntamakin Kajen Tayu Pati, Jawa Tengah. Mbah Abdul Qohar semasa hidupnya selalu mengembara untuk mencari ilmu dan menyebarkan agama Islam hingga akhirnya bertemu dengan orang tua bernama Yai Nur Fakih. Kemudian dari Mbah Yai Nur Fakih ini menyarankan agar Mbah Abdul Qohar berhenti mengembara. Nah, dari saran Mbah Yai Nur Fakih, akhirnya Mbah Abdul Qohar pun melalui proses yang panjang akhirnya menetap dan bertempat tinggal di Desa Ngampel bersama istri beliau. Dulu waktu itu Desa Ngampel ini masih hutan belantara. Beliau melakukan babat hutan, kemudian mendirikan masjid dan mendirikan pondok pesantren. Kemudian sampai akhirnya beliau meninggal dan dimakamkan di Ngampel. Nah, untuk Mbah Abdul Qohar sendiri itu adalah bangsawan yang menyebarkan agama Islam di Ngampel, Blora dan sekitarnya. Beliau menikah dengan putri Ki Ageng Selo. Ia memiliki 2 putri yang juga akhirnya dimakamkan di lokasi yang sama di Desa Ngampel. Dan setiap tahun masyarakat Blora memperingati haul Mbah Abdul Qohar atau Syekh Abdul Qohar atau Sunan Ngampel dari tanggal 10 sampai 15 Muharram, tapi puncaknya biasanya di tanggal 15 Muharram atau 15 Suro untuk kalender Jawa. Dan setiap bulan Suro itu banyak peziarah yang datang, terutama dari Kabupaten Blora, bahkan ada yang dari luar Kabupaten Blora. Ini bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya Mbah Abdul Qohar dalam mensiarkan agama Islam di Kabupaten Blora. Beliau datang ke Desa Ngampel setelah sebuah takir yang dihanyutkan itu di sungai berhenti di sana, menandakan itulah tempat tinggalnya. Itu cara Mbah Sunan Ngampel atau Mbah Abdul Qohar untuk mencari tempat tinggal dan berhenti dalam pengembaraannya melalui dia ngenterno takir atau menghanyutkan takir, kemudian dia mengikuti sampai di mana takir itu berhenti. Akhirnya beliau berhenti di situ dan tinggal di situ. Dan di Desa Ngampel, Syekh Abdul Qohar menikahi Siti Zulaikha putri Ki Ageng Selo. Kemudian beliau tinggal di sana sambil berdakwah. Dan dari pernikahan tersebut memiliki 2 putri bernama Siti Tarwiyah dan Siti Arofah, yang kemudian dimakamkan di dekat Mbah Sunan Ngampel. Demikian ya bolo-bolo sedikit kisah Mbah Sunan Ngampel atau Syekh Abdul Qohar yang saya ketahui. Jika bolo-bolo memiliki kisah yang lebih lengkap mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya bolo, biar banyak para umat Islam yang tahu sejarah perjalanan dakwahnya Mbah Abdul Qohar atau Mbah Sunan Ngampel. Dan jika kalian pernah
berkunjung ke makam Mbah Sunan Ngampel, silahkan komen dan atau memiliki kisah-kisah spiritual waktu ziarah ke makamnya Mbah Sunan Ngampel atau Syekh Abdul Qohar, silahkan juga sampaikan di kolom komentar ya bolo-bolo, siapa tahu bermanfaat bagi pemirsa yang lainnya. Kalau pas Muharram atau Sasi Suro itu makam Mbah Abdul Qohar itu sangat ramai ya bolo-bolo, dikunjungi oleh para peziarah baik dari dalam kota Blora maupun luar kota Blora. Bahkan ada yang dari mancanegara juga, ada yang pernah datang dan berkunjung dan berziarah ke makamnya Mbah Sunan Ngampel atau Syekh Abdul Qohar. Ini depan kita akan ketemu dengan lampu merah ya bolo-bolo. Nanti lampu merah Polsek Jepon ini pertigaan, kalau ke kiri ini kita ke arah Cepu, kalau ke kanan ke arah Blora. Nah ini kita ambil arah kanan atau ke arah barat, ke arah Blora kota. Dan kalau Sasi Suro di makam sekitaran makam Mbah Abdul Qohar itu sangat ramai para penjual makanan ya bolo, jajanan makanan dan oleh-oleh, terutama jenang itu banyak banget di situ yang berjualan. Jadi meskipun beliau sudah wafat, tetapi masih bisa memberikan rezeki kepada masyarakat sekitar. Bahkan para pedagang dari luar daerah Blora juga banyak yang mencari rezeki di saat bulan-bulan Muharram di sekitaran makamnya Mbah Abdul Qohar. Inilah karisma Mbah Abdul Qohar yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar Blora dan luar Blora. Karomah beliau sangat luar biasa karena penyebaran agama Islam beliau itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan, mengajak tidak dengan cara kasar, mengajak tidak dengan cara kasar, tetapi dengan cara yang lembut. Dakwah beliau sangat disukai oleh masyarakat Jawa karena dakwahnya itu merangkul bukan memukul ya bola. Nah ini kita sudah sampai Seso Blora. Ini nanti di depan kita akan ketemu banyak kiri kanan itu perkantoran. Di depan ini kanan jalan kita akan ketemu mall pelayanan publik. Nah ini kita nanti ketemu dengan Polres Blora di kanan jalan dan ketemu lampu merah perempatan Polres Blora, kita lurus. Kalau ke kiri kita ke arah Berumbung dan Noyo Gimbal, kalau ke kanan kita ke arah Sayuran atau WDB atau wisata Tempuran. Ini lampu merah perempatan Seso atau Polres, ini ke kanan ke arah Tempuran, ke kiri ke arah Noyo Gimbal, lurus ini ke arah kota Blora ya boleh. Ini kita ambil lurus ke arah kota Blora. Nah ini depan kita ketemu Tugu Pancasila, perempatan Tugu Pancasila, nanti kita ambil ke arah kanan ya bolo. Kalau ke arah kiri itu ke arah Randu Blatung Semarang, kalau lurus ke arah alun-alun, kalau ke arah utara ini ke arah Rembang. Nah nanti kita ambil ini ke arah utara, ke arah Rembang ya bolo. Nah ini nanti depan di Jalan Ahmad Yani ke arah Rembang ini, depan kita ketemu lampu merah ya bolo. Lampu merah ini kalau ke kiri ke arah Rumah Sakit Umum Blora ya bolo. Ini kita lurus saja. Nah depan ini nanti kita juga ketemu lampu merah lagi, lampu merah SMP 5 Blora.
Nah, ini kalau ke kanan ke arah Kridosono Blora, ini kita ambil lurus. Depan ini ada pom bensin Ketangar di kiri jalan. Ini pom bensin Ketangar. Ini perjalanan mungkin sudah tidak lama lagi ya Bolo, sekitar kurang lebih 15 menitan kita nanti akan sampai ke tempat tujuan ya Bolo. Ini kita ketemu lampu merah Karangjati, kalau ke kiri ke Pasar Ponan, kalau ke kanan ke arah Lawean Bangle. Ini kita ambil lurus ke arah Rembang. Kalau melakukan perjalanan di daerah Blora ini enak ya Bolo. Untuk jalannya tidak terlalu ramai dan tidak terlalu padat, jadi enak untuk melakukan perjalanan. Dan sebetulnya di Kabupaten Blora itu banyak situs-situs budaya dan situs-situs keagamaan Bolo. Nanti kita akan eksplor satu persatu ya Bolo, biar semua masyarakat Kabupaten Blora tahu bahwa banyak situs-situs bersejarah yang ada di Kabupaten Blora. Dan umumnya masyarakat Indonesia tahulah bahwa di Blora itu banyak situs-situs sejarah, keagamaan, dan budaya. Nah, depan ini juga ada situs keagamaan ya Bolo. Ini kiri jalan ini ada Goa Maria. Nah, ini ke arah kiri jalan untuk ke Goa Maria untuk wisata religinya umat Kristiani. Ini sebentar lagi kita sampai ke Ngampel ya Bolo. Ini sudah masuk desa Ngampel. Nah, ini kita belok kanan. Ini kita sudah masuk, nanti depan itu sudah wilayahnya makam Mbah Sunan Ngampel atau Syekh Abdul Qohar. Ini sebentar lagi kita sampai. Nah, ini sudah masuk lokasinya makamnya Mbah Sunan Ngampel. Ini kita ambil area di timur makam, kita parkir di sini aja. Ini kita sudah sampai ke lokasi makam Mbah Sunan Ngampel ya Bolo atau Syekh Abdul Qohar. Ini dari pintu sisi timur. Di pintu sisi timur ini sebelahnya ini ada masjid ya. Ini kita coba lihat dari pintu sisi depan atau sisi selatan. Pintu utama di sisi depannya tuh. Ini jalur utamanya sini untuk pintu makamnya Mbah Abdul Qohar. Kita coba masuk. Dikunci atau tidak? Kita masuk.
ditutup karena banyak ayam. Ini untuk lokasi makamnya Mbah Sunan Ngampel atau Syekh Abdul Qohar ya Bu. Ini kalau bulan Muharram atau Suro itu ramai sekali, banyak peziarah yang datang ke sini untuk berziarah ke Mbah Abdul Qohar atau Sunan Ngampel. Nah, ini untuk lingkungannya sangat sejuk sekali Bu. Ini untuk lingkungan makamnya Mbah Abdul Qohar atau Sunan Ngampel. Ini kita coba muter ya Bu. Ini untuk sisi timur. Ini juga berada di pemakaman umum ya Bu, sekitarnya pemakaman. Ini sisi utaranya. Sisi barat ini juga ada makam-makam, mungkin ini makamnya keluarganya Mbah Abdul Qohar. Ini ya Bu. Untuk kondisi makamnya Mbah Abdul Qohar atau Sunan Ngampel, kita coba masuk. Apakah dikunci? Semoga tidak dikunci. Oh, tidak dikunci bola, jadi bisa masuk kita. Nah, ini kondisi makamnya Mbah Abdul Qohar. Seperti ini. Ini ya bolong untuk makamnya Mbah Abdul Qohar. Ini mungkin makam keluarga nih, Mbah Tarwiyah. Ada makam Mbah Sulaiko. Ada makamnya Mbah Arafah. Ada makamnya Raden Iskandar, menantu. Ini makamnya Mbah Mas'ud, juga menantunya Mbah Abdul Qohar. Ini putra ya, Mbah Arafah ini putranya Mbah Abdul Qohar. Mbah Sulaiko ini garwanya Mbah Abdul Qohar. Mbah Tarwiyah ini juga putranya Mbah Abdul Qohar. Ini lingkungan makamnya Mbah Abdul Qohar ya boleh, atau Mbah Sunan Ngampel. Kalau kalian ingin wudhu di sisi sini juga ada ya boleh. Ini pintunya digeser. Ini pintu
keluar juga bisa. Di sebelah sini ada tempat wudhu, jadi di sisi timur makam ada tempat wudhunya. Di sini tempat wudhunya. Itu. Ini pelataran makamnya. Demikian ya bolo, perjalanan kita kali ini berkunjung ke makamnya Mbah Abdul Qohar atau Syekh Abdul Qohar, atau yang dikenal masyarakat Blora Sunan Ngampel. Dan terima kasih buat bolo-bolo semua yang telah bersama kami dan masih tetap mengikuti perjalanan kami di Bolo Dewe Traveler. Semoga perjalanan kami kali ini bermanfaat, memberikan informasi kepada bolo-bolo semua, dan selalu nantikan perjalanan kami berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami, yaitu Bolo Dewe Traveler, channel yang selalu menghadirkan perjalanan wisata, tempat-tempat bersejarah, ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh dan ulama, serta kisah-kisah hikmah dan perjalanan-perjalanan wisata religi lainnya, serta kita akan mengupas seputar budaya. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian perjalanan kali ini ada salah-salah kata dan salah-salah dalam memberikan informasi. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.